Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi. Pastikan kalian semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu bergembira, dan tidak kurang suatu apapun. Para kantor mania, diesel mania, para montir mania, saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah mendukung channel ini. Tanpa ada dukungan kalian, channel ini tidak ada apa-apanya. Dari kita sharing, dari kita tanya jawab, dan bahkan kita tidak merasa dari seringnya kita berinteraksi, sering tanya jawab, dan ilmu akan datang dengan sendirinya, ya kan? Dan terima kasih juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini. Dan jangan kaget juga bahwasanya di channel ini berisi tentang penjelasan-penjelasan. Dan tujuannya agar kalian itu lebih jelas, lebih paham, lebih mengerti, lebih detail. Dan juga sekiranya di channel ini penjelasan-penjelasannya membuat kalian pusing, membuat kalian bingung, tidak masuk ke logika kalian, ya tinggalin aja, nggak apa-apa. Simpel kan? Oke, saudara-saudaraku, kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian berada, sebelum pembahasan seperti biasa, siapkan dulu rokok, kopi, gorengan, teh, susu, apapun itu, pokoknya yang membuat kalian berpikir positif dan tentunya membuat kalian sehat. Oke, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas yang ringan-ringan saja, yaitu membahas tentang rem. Terutama ini terutama buat Canter PS125 HD. Kalau kita bicara masalah rem merupakan tumpuan keselamatan kita pada waktu kita berkendara. Nah, terutama buat abang-abang supir ini harus tahu permasalahan tentang rem. Dan apalagi abang mempunyai unit Canter yang mempunyai tipe FE74, atau secara mudahnya atau secara gampangnya Canter yang mempunyai master rem yang tipe baru seperti yang ada di video, yang mempunyai cara kerja yang berbeda dibanding Canter yang keluaran lama, dimana Canter yang keluaran lama seal remnya terletak pada piston remnya, dan kalau Canter yang keluaran terbaru ini seal remnya terletak pada master remnya, bukan piston remnya. Nah, dengan cara kerja master rem yang seperti ini atau Canter yang keluaran terbaru ini, apabila kita tidak pintar-pintar untuk menyikapi dalam hal perawatan untuk remnya, maka suatu saat kerugian yang kita dapat. Kok bisa seperti itu, Bang? Seperti yang biasa saya temui di lapangan, master rem yang tipe seperti ini akan rentan bocor dan minyak remnya akan masuk ke dalam booster remnya. Dan apabila kalau minyak rem sudah masuk ke dalam booster remnya, maka kerusakan demi kerusakan di dalam booster akan timbul satu persatu. Terutama pir yang ada di dalam booster akan berkarat, dan juga karet yang ada dalam booster akan mudah pecah kalau sudah tersentuh atau teraliri minyak rem. Tapi sebelum itu terjadi, pasti ada tanda-tandanya. Nah, ini minyak rem cepat habis, tapi nggak ada keluar dari seal rem bawahnya atau seal rem rodanya. Terus kemana ini larinya minyak rem ini? Nah, di antara kalian mungkin ada yang nemuin hal yang seperti itu. Kalau ibaratnya itu terjadi, kemungkinan besar atau bisa dipastikan bahwasanya minyak rem masuk ke dalam booster remnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena seal remnya yang mungkin sudah aus, atau bisa jadi piston remnya yang sudah baret. Nah, jika kita lihat ada 4 seal rem yang berada pada master rem, dimana seal yang di posisi pertama itu fungsinya agar minyak rem yang ditekan oleh piston remnya tidak keluar dari master rem lalu masuk ke dalam booster remnya. Dan jika seal yang pertama tersebut atau seal yang terdepan tersebut itu aus ataupun piston remnya itu baret, maka minyak rem akan keluar dari master rem lalu masuk ke dalam booster remnya. Lalu solusinya seperti apa, Bang? Apabila itu sudah terlanjur terjadi. Nah, apabila hal itu terjadi atau minyak rem masuk ke dalam boosternya, kita bisa melepas booster tersebut dan mencuci dengan air ataupun dikasih sabun airnya, lalu membersihkannya atau mengeringkannya agar bekas minyak rem kita pastikan tidak ada lagi di dalam booster. Dan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menservis master rem tersebut? Nah, di sini saya jadikan yang paling inti dalam pembahasan ini.
Dan saya bisa menyarankan atau merekomendasikan buat kalian semuanya bahwasanya master rem yang asli jangan pernah diganti. Kita cukup mengganti untuk repair kitnya aja, semisalnya dari sealnya atau piston remnya. Karena apa? Yang pertama, master rem yang seperti ini atau model yang seperti ini tidak akan terjadi keausan pada dinding silinder masternya, seperti yang pernah terjadi pada master rem Canter yang keluaran lama. Dan yang kedua, apabila kita mengganti master rem tersebut satu set, saya sarankan mending kalian mengganti yang asli atau bukan KW-KW-an. Kalau tidak ingin pusing kalian dibikin oleh rem. Dan juga saya pernah mengalaminya. Saya ganti master remnya satu set, tapi yang KW. Kadang remnya gak gigit, remnya yang mempan cuman belakang aja, kadang yang depan. Kadang pedalnya diinjak itu keras tapi nggak ngerem. Waduh, pokoknya komplit lah. Nah, setelah master saya ganti yang lama dengan repair kit yang baru bisa normal. Lalu saya penasaran, apa yang membedakan master yang lama atau bawaan dari unitnya dengan master yang KW? Ternyata yang membedakan yaitu alur dari sirkulasi minyak remnya. Kalau master yang KW, jarak sirkulasi antara rem depan dan rem belakang itu lebih pendek. Nah, makanya stick remnya saya setel standar, itu remnya malah nggak dapat. Saya setel panjang, cuma rem belakangnya aja yang dapat. Dan apa yang membedakan antara part yang asli dengan yang KW? Kita bisa melihat kalau yang asli ada barcode-nya, ada kodenya. Kalau yang KW polos, nggak ada apa-apanya. Dan bagaimana cara kita untuk memasang seal remnya apabila kita cuma mengganti repair kitnya aja? Dan tentunya di sini kita akan mendapat kesulitan karena seal remnya berada jauh di dalam silinder masternya. Kita bisa menggunakan kawat yang kita bengkokin seperti ini. Pokoknya intinya telaten lah. Dan yang perlu diingat untuk pemasangan sealnya seperti apa, karena keempat seal tersebut itu berbeda. Bisa kita lihat keempat seal tersebut, yang dua berbentuk biasa seperti seal-seal biasa yang kita lihat, dan yang duanya lagi itu di dalamnya ada geriginya seperti ini. Dan cara memasangnya, seal yang ada geriginya seperti ini, yang pertama yang harus kita pasang atau yang paling dalam. Dengan cara pemasangannya, daun sealnya mengarah ke dalam seperti ini. Dan pemasangan seal yang kedua, kita pasang seal yang biasa yang tidak ada geriginya dengan arah daun seal mengarah keluar. Selanjutnya untuk seal yang nomor 3 yang harus kita pasang adalah seal yang ada geriginya dengan arah yang sama dengan sebelumnya, dengan arah daun seal mengarah ke dalam. Dan untuk seal yang keempat atau yang terakhir, kita pasang seal dengan arah daun sealnya mengarah ke dalam. Nah, seperti itu cara memasang seal remnya. Oke kawan-kawanku semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, tentunya saya bisa merekomendasikan buat kalian semuanya agar semua itu kita minimalisir, agar tidak sering terjadi. Kita bisa merapatkan untuk setelan remnya. Ya, jangan terlalu rapat-rapat, nanti bisa timbul panas pada rodanya. Pokoknya istilahnya jangan sampai diberi kocokan pada rem. Karena apa? Kalau kita menyetel kendor pada rem-remnya, maka secara otomatis kita mengocok untuk remnya. Nah, dengan kita seringnya melakukan seperti itu, maka piston remnya akan cepat aus, akan cepat baret juga. Nah, nanti kalau piston remnya sudah aus atau sudah baret, maka tidak heran kalau minyak remnya akan keluar dan masuk ke dalam booster rem. Pokok intinya jangan dikasih kendor, mas bro. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari kami, pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Selalu perhatikan rem kalian semuanya, karena rem menjadi tumpuan keselamatan kita saat kita berkendara. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belepotan.